tempat belajar ilmu pengetahuan alam di YouTube channel Soli Supriyadi. Kami saat ini akan memberikan pembelajaran yang sangat asik. Jangan lupa subscribe, share, like, dan komen. Untuk memberikan masukan terhadap kami, memperbaiki diri kami dalam pembuatan YouTube di tempat belajar. Kami juga men-share ke Instagram, Twitter, juga Facebook. Mohon kita simak saat ini, insya Allah akan membahas pencernaan karbohidrat dalam tubuh manusia. Nah, karbohidrat pada tubuh manusia memang dibutuhkan, tetapi ya, kelebihan karbohidrat juga tidak baik. Oleh sebab itu, mari kita simak dalam pencernaan karbohidrat di dalam tubuh. Kami memberikan contoh gambar yang di layar kalian adalah seekor sapi. Ini adalah struktur pencernaan ya pada sapi. Pencinta YouTuber, karbohidrat setelah dicerna di usus ya. Jadi karbohidrat itu setelah masuk ke dalam tubuh kita, dicerna di dalam usus, akan diserap oleh dinding usus halus dalam bentuk monosakarida. Gitu ya. Nah, jadi karbon dioksida ini akan diserap ya di dalam usus di sini ya. Nah, diserapnya itu sudah berupa bentuk monosakarida. Monosakarida dibawa oleh aliran darah. Sebagian besar menuju hati dan sebagian lainnya dibawa ke sel jaringan tertentu dan mengalami proses metabolisme yang lebih lanjut. Nah, itu nasib dari karbohidrat dalam tubuh kita. Gitu ya. Di dalam hati, monosakarida mengalami proses sintesis ya. Sekali lagi, mengalami proses sintesis yang akan menghasilkan glikogen ya. Nah, itu karbon dioksida setelah mengalami proses ya sintesis. Dioksidasi menjadi CO2 dan H2O atau dilepaskan untuk dibawa oleh aliran darah ke bagian tubuh yang memerlukan. Begitu ya. Hati dapat mengatur kadar glukosa dalam darah atas bantuan hormon insulin yang dikeluarkan oleh
kelenjar pankreas. Begitu ya. Kenaikan proses pencernaan dan penyerapan karbohidrat menyebabkan glukosa dalam darah itu akan meningkat, sehingga sintesis glikogen dari glukosa oleh hati akan naik ya. Itu bila kita kelebihan ya proses pencernaan dan penyerapan karbohidrat begitu ya. Sebaliknya, jika banyak kegiatan, jadi kalau banyak aktivitas, banyak gerak ya, maka banyak energi yang digunakan untuk kontraksi otot, sehingga kadar glukosa dalam darah akan menurun. Begitu ya. Nah, itu prosesnya. Dalam hal ini, glikogen akan diuraikan menjadi glukosa yang selanjutnya mengalami katabolisme yang menghasilkan energi dalam bentuk energi kimia ya, begitu. Para pencinta YouTuber yang baik, hormon yang mengatur kadar gula dalam darah yaitu sebagai berikut. Pertama, hormon insulin dihasilkan oleh pankreas berfungsi atau berperan menurunkan kadar gula dalam darah. Nah, itu peranan hormon insulin yang diproduksi pada pankreas. Oleh sebab itu, pankreas ini harus kita jaga supaya produk insulin itu tetap memproduksi, karena ini berfungsi untuk menurunkan kadar glukosa pada darah. Bila pankreas rusak, insulin berkurang, maka glukosa dalam darah akan meningkat. Begitu ya. Selanjutnya, yang kedua, hormon adrenalin dihasilkan oleh korteks adrenal yang berfungsi menaikkan kadar glukosa pada darah. Nah, jadi hormon adrenalin ini yang akan menghasilkan korteks sebagai peranannya adalah untuk menaikkan kadar glukosa pada darah. Selanjutnya yang harus kita ketahui dan kita pelajari supaya kita ngerti pencernaan protein dalam tubuh manusia. Di dalam tubuh, protein diubah menjadi asam amino oleh beberapa reaksi hidrolisis serta enzim-enzim yang bersangkutan. Begitu ya.
Nah, enzim yang bekerja pada proses hidrolisis protein antara lain. Enzim-enzimnya adalah ada pepsin, ada tripsin, ada kemotripsin, karbosipeptidase, dan aminopeptidase. Nah, itu enzim-enzim yang bekerja di dalam tubuh. Itu ya. Protein yang telah dipecah menjadi asam amino kemudian diabsorpsi melalui dinding usus halus dan sampai telah ke pembuluh darah. Begitu ya. Setelah diabsorpsi dan masuk ke dalam pembuluh darah, asam amino tersebut sebagian besar langsung digunakan oleh jaringan tubuh kita. Gitu ya. Sebagian lain mengalami proses pelepasan. Gugus amin, gugus yang mengandung N di hati tubuh manusia. Proses pelepasan gugus amin ini dikenal dengan deaminasi protein. Cermati skema berikut untuk dapat memahami proses metabolisme protein dalam tubuh. Silahkan kalian buka pada buku bab 6 di buku kalian. Protein tidak dapat disimpan di dalam tubuh, sehingga kelebihan protein akan segera dibuang atau diubah menjadi zat yang bentuknya lain. Zat sisa hasil penguraian protein yang mengandung nitrogen akan dibuang bersama air seni, dan zat sisa yang tidak mengandung nitrogen akan diubah menjadi karbohidrat dan akan menjadi lemak. Begitu ya. Untuk oksidasi 1 gram protein dapat menghasilkan energi 4 kalori. 1 gram ya akan menghasilkan 4 kalori. Kelebihan protein dalam tubuh dapat mengakibatkan pembengkakan hati dan ginjal karena beban kerja organ-organ tersebut lebih berat dalam menguraikan protein dan mengeluarkannya melalui air seni. Oke, kepada seluruh pencinta YouTuber, khususnya para pemirsa yang sering membuka YouTube pembelajaran IPA, banyak terima kasih telah menonton YouTube kami. Sampai di sini dulu pengunjung. Jangan lupa subscribe dan like. Dukung kami, tempat belajar
yang sangat asik di channel Soli Supriyadi.